Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Amal bina, adapun al-bina. Al-bina itu fahuwa lughatan, secara bahasa, wad'u syai'in ala syai'in ala wajhin yuradu bihi thubut. Secara bahasa ini, bina itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Jadi meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Ala wajhin, di atas sisi yuradu bihi thubut. Diinginkan dengannya tetap seperti itu, selalu seperti itu. Maksudnya, anggap ya, meletakkan batu bata di atas batu bata, yang dimana kita ingin dengan peletakan ini tidak diubah-ubah lagi. Maksudnya bina itu tetap, secara bahasa bina itu tetap. Paham? Meletakkan sesuatu ini, misalnya ini, meletakkan sesuatu di atas sesuatu, yang dimana ketika kita letakkan ini, kita inginkan dia tetap. Sama kalau bikin rumah kan, batu batanya antum meletakkan karena mau pindah-pindah atau bagaimana? Tidak mungkin ya. Masa batu batanya dipindah-pindah. Wastilahan, secara istilah, diddul i'rab, kebalikan dari i'rab. Kalau i'rab apa? Tagyiru ahwali awakhiril kalim, berubahnya keadaan akhir kata. Kalau ini berarti lawan dari berubah. Apa itu? Tetap. Berarti i'rab secara istilah tetapnya keadaan akhir kata, gampang ya. Wa huwa, dan dia luzumu akhiril kalimati halatan wahidah, tetapnya akhir suatu kata di atas satu keadaan, selalu seperti itu. Nah, contohnya sibawaihi, itu sibawaihi selalu di kasrah. Contoh min qaulika, dari ucapan kamu, ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bisibawaihi, ya kan? Sibawaihi terus. Fasibawaihi fi hadhil amsilah, pada contoh-contoh ini, lazimun halatan wahidatan fil istimali. Sibawaihi pada contoh-contoh ini, dia meluzumi, atau apa bahasanya, terus menerus, halatan wahida, di atas satu keadaan, fil istimal, pada penggunaan. Artinya selalu apa? Sibawaihi, tetap selalu seperti itu. Wahiyal bina alal kasr, dan keadaan itu adalah tetap di atas kasrah. Fahuwa mabniyun alal kasri, maka dia senantiasa tetap di atas kasrah. Tapi fi mahalli raf'in, pada kedudukan rafa, fa'ilun, sebagai fa'il. Kama fil misalil awal, sebagaimana pada contoh yang pertama. Jadi beliau kasih ini cara i'rabnya. Ja'a si bawaihi mabni di atas kasrah, fi mahalli raf'in fa'il, pada kedudukan rafa sebagai fa'il. Paham ya? Wa fi mahalli nasbin maf'ulun bih, kama fil misali tsani, pada kedudukan nasab sebagai maf'ul bih pada contoh yang kedua. Wa fi mahalli jar, pada kedudukan jar bil harfi, dengan huruf jar, kama fil misali tsalis, sebagaimana pada contoh yang ketiga. Wa misluhu kam wa kum wa hal, sama juga kam, kum, dan hal. Ini 3 contoh beliau kasih, bukan tanpa alasan. Beliau kasih 3 contoh ini. Kam, contoh untuk isim. Kum, contoh untuk fi'il. Hal, contoh untuk huruf.
menunjukkan bahwa isim, fi'il, huruf ada yang mabni. Paham? Fi luzumil bina'i ala sukun. Kam, kum, hal, ini sama seperti tadi, tapi dia menetapi apa? Sukun, menetapi sukun, selalu disukun, selalu kam, selalu kum, selalu hal. Wa aina wa qama wa saufa. Aina, qama, saufa. Nah, sama ini. Beliau kasih contoh aina untuk isim, qama untuk fi'il, saufa untuk huruf. Fi luzumil bina'i alal fathi, dalam menetapi fathah, selalu di fathah. Aina wa haitsu wa munzu, dan haitsu dan munzu. Fi luzumil bina'i ala dhammi, dalam menetapi apa? Dhammah. Di sini beliau cuma kasih contoh isim. Haitsu dan munzu itu isim semua. Wa ulima mimma taqaddama. Selesai ya. Jadi dari sini beliau kasih isyarat, ada yang mabni di atas kasrah, ada yang mabni di atas sukun, ada yang mabni di atas fathah, dan ada yang mabni di atas dhammah. Wa ulima mimma taqaddam, diketahui dari apa yang telah berlalu, anna alamatil bina'i arba', bahwasanya tanda mabninya sebuah kata itu 4. Wahiyas sukun, yang pertama sukun, wal kasr dan kasrah, wal fath dan fath, dan dhammah. Itu sudah saya kasih tahu ya. Kenapa tidak dikasih tak marbutah, kasratun, fathatun, dhammatun? Kenapa? Karena yang pakai ta itu untuk yang mu'rab. Kalau yang tidak pakai ta untuk yang mabni. Al-kasri, al-fathi, kan harusnya al-fathatu, ya kan? Al-fathah. Tidak pakai ta marbutah. Tapi kalau mabni hilang ta marbutahnya. Itu penggunaannya. Kalau untuk yang mu'rab pakai ta marbutah. Kalau untuk yang mabni tidak. Jadi tanda mabninya sebuah kata itu 4. Sukun, kasrah, fathah, dhammah. Wa annal bina yakunu fil asma'i wal af'ali wal hurufi. Dan mabni itu terjadi pada isim dan pada fi'il dan pada huruf. 3. Bi khilafil i'rab. Beda dengan i'rab. Fa innahu la yakunu illa fil asma'i wal af'ali faqat. Karena sungguhnya i'rab itu tidak terjadi kecuali hanya pada isim dan fi'il. Jadi tidak akan ada huruf yang kena i'rab. Paham? Jadi jangan sampai misalnya dibilang kalla saufa ta'lamuna, antum ditanya saufa apa i'rabnya? Jangan jawab, karena saufa itu huruf. Bilang saufa la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab, tidak ada. Karena dia memang tidak kena i'rab. Dia cuma mabni saja. Saufa mabni di atas apa? Saufa fathah. Sekarang faidah. Ini banyak terjadi, bahkan di pondok, di santri sering terjadi. Mal farqu, apa perbedaan bainal i'rabi, antara i'rab wal mu'rab dan mu'rab? Apa itu i'rab? Apa itu mu'rab? Wal bina wal mabni, apa itu bina? Apa itu mabni? Kan sering, kadang kita bilang i'rab, kadang kita bilang mu'rab, kadang kita bilang bina, kadang kita bilang mabni. Apa bedanya? Bedanya, kata beliau, al-jawab, jawabannya, annal i'rab, bahwa sesungguhnya i'rab huwa nafsut tagyir al-waqi' fi akhiril kalimati min raf'in ila nasbin ila jarrin au jazmin. I'rab itu dia adalah perubahan itu sendiri. Perubahannya itu dinamakan i'rab.
yang terjadi di akhir kata. Jadi perubahan yang terjadi di akhir kata Zaidun dhammah, ke Zaidan fathah, ke Zaidin kasrah, perubahan keadaan itu namanya i'rab. Dari rafa ke nasab, ke jer atau jazm. Wa annal mu'rab, dan sesungguhnya mu'rab itu huwa nafsul kalimah allati yaqa'u 'alaiha hadzat taghyir. Kalau i'rab perubahan di akhir kata. Kalau mu'rab itu kata yang terjadi padanya perubahan. Paham? Kata yang terjadi padanya perubahan. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ini dhammah ke fathah ke kasrah yang muqaddarah, ini namanya apa? I'rab. Adapun al-fata yang diduduki i'rab namanya mu'rab. Paham? Kalau i'rab itu perubahannya Zaidun, Zaidan, Zaidin, dhamma fathah kasrahnya itu i'rab. Tapi zaidnya itu mu'rab. Kama taqaddam qablu fi kullin min Zaidun wa yadhhabu. Sebagaimana yang telah berlalu pada Zaidun dan yadhhabu. Paham? Jadi dhammahnya itu i'rab. Adapun zaidnya itu apa? Mu'rab. Piti-piti ikut sembarang. Yang piti-piti sambung. Wa yadhhabu. Yadhhabu juga. Fatagir al-waqi alaihima huwal i'rab. Maka perubahan yang terjadi pada keduanya itulah i'rab. Wa kullun minhuma lafzul mu'rab, dan setiap dari keduanya adalah lafaz yang mu'rab. Wal bina, adapun bina huwa nafsul luzumi akhiril kalimati halatan wahidah. Dia adalah tetapnya keadaan akhir kata itu di atas satu keadaan. Wal mabni huwa nafsul kalimah allati yaqa'u 'alaiha hadzal luzum. Adapun mabni dia adalah kata yang terjadi padanya luzum ini, tetapnya itu. Kama taqaddama fi sibawaihi, sebagaimana yang telah berlalu pada sibawaihi. Sibawaihi. Mana bina? Mana bina? Kasrah. Mana mabni? Sibawaihi. Paham? Huwa. Kita katakan apa? Bina atau mabni? Mabni. Huwa ini mabni. Jangan bilang huwa bina. Tidak. Huwa mabni. Tapi binanya di atas apa? Fathah. Fathahnya ini bina. Paham ya? Sudah.